saya mendirikan sendiri perusahaan. Oke. Dengan modal nekat. Waktu saya memulai Joglo Semar itu 7 bulan pertama itu saya bleeding 700 juta. Oh. Itu demi mempertahankan idealisme. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco angkringan, selamat datang lagi di Angkringan Dakwah. Kali ini kita kedatangan tamu agung yang benar-benar agung. Kenapa? Karena namanya Pak Agung. Nah, monggo ini Pak Agung. Assalamualaikum Pak Agung. Assalamualaikum. Dan seperti biasa kita bersama Mas Wahono, konco angkringan kita ngobrol-ngobrol kucek kere. Kita kali ini Mas Wahono akan ngobrol sama Pak Agung. Pak Agung. Sudah pernah ketemu belum? Iya, saya pertama ketemu beliau itu mengingatkan saya presiden kedua. Presiden kedua, Pak Harto. Enak zamanku toh. Iya, zaman. Ya, face-nya mirip lah. Gitu ya. Memang masih ada saudara, Pak. Dari Nabi Adam. Nabi Adam. Ya, konco-konco angkringan. Pak Agung ini kalau teman-teman yang hidup di Jogja pasti kenal Panorama Tour, kenal Joglo Semar, kenal Detran. Nah, beliau ini owner dan foundernya. Wah, keren ya. Ngeri ya. Bisnis transportasi di Jogja nomor 1 itu ternyata beliau. Saya itu dulu pemakai juga. Pemakai itu. Nah, kita pengen dengar cerita dari beliau. Kenapa sih kok bisa punya bisnis seperti itu? Apakah memang bapaknya itu dulu memang sudah pengusaha bis atau bagaimana? Pripun Pak Agung? Apakah memang dulu-dulunya orang tua jenengan itu memang pebisnis transportasi atau bagaimana kok bisa seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ditanya orang tua saya, sebetulnya orang tua saya ini basic profesinya guru. Oh, guru. Ya, malah bapak guru, saya guru, ibu saya juga guru. Ya. Jadi ya kehidupan masa kecil saya dari putra seorang guru dengan 7 putra. 7 putra. Ya, jadi saya punya 6 saudara. Jadi nomor berapa? Saya nomor 3. Nomor 3. Ya. Itu ya cukup penuh perjuangan. Iya, betul. Dengan gaji guru waktu itu ya. Kalau di dalam lagunya Iwan Fals itu kan gaji itu kan Umar Bakri. Guru tahun segitu naik sepeda. Kemudian untuk menghidupi 7 anak. Wow, luar biasa. Terus gimana Pak Agung? Ya, yang terekam dalam ingatan saya justru ketika saya kecil, saya sadar bahwa orang tua saya dengan profesi guru itu, saya sempat terpikir untuk tidak mau jadi guru. Tapi orang tua menginginkan jangan jadi guru? Tidak juga. Tidak. Orang tua saya termasuk orang tua yang konservatif lah ya, yang bisa memberikan kesempatan anak-anaknya berkembang sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Ngajar apa Pak? Boleh tahu nggak? Ngajar apa? Kalau bapak itu guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia. Ya, kalau ibu itu kebetulan terakhir sebagai kepala sekolah SD. Kepala sekolah SD. Gurunya ya dulu sebelum jadi kepala sekolah ya guru ngajar di SD tapi. Nah SD kan pelajaran campur-campur. Ya. Kalau bapak spesialnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya. Kemudian gimana ceritanya dari keluarga itu, keluarga guru itu kok kan tentu saja nggak tiba-tiba mak celing mak bedunduk jadi pengusaha kan enggak toh. Gimana ceritanya? Ya. Jadi singkat cerita dari sejak kecil pun saya sudah bercita-cita ingin jadi pilot. Jadi pilot. Jadi pilot dan alhamdulillah itu tercapai. Masya Allah pernah jadi pilot? Pernah. Wow, luar Keren. Pilot ya. Tapi jadi pengusaha kan pilot lah. Jadi pengusaha langsung turun ya. Nah, ini ada yang menarik, Mas Wahono. Pilot itu kan nyetir motor mabur, bisnisnya nyetir bis. Masih ada hubungannya dong. Gimana, Pripun? Tapi menarik juga sebelum sampai ke bisnis bis tadi, dari keluarga sederhana lah, dari keluarga guru menjadi pilot. Pilot itu kan bagaimanapun profesi yang ini ya, yang tidak semua orang semua orang bisa mencapainya.
Ya, Pripun, Pak Agung? jadi alhamdulillah saya sempat menempuh pendidikan di Akademi Angkatan Udara. Jadi saya masuk angkatan 83. Oh. Jadi nomor akademi saya 830388. Wow. Ingat. Dan pada tahun berapa itu tingkat 3, setiap taruna Akademi Angkatan Udara itu dites kembali untuk masuk ke cabangan. Salah satunya adalah untuk dites menjadi pilot. Oh, kan di Angkatan Udara ada yang teknik, Ada, gitu ya, ada yang teknik, pilot, ada yang gitu elektro, ya. ada yang sekarang lebih ada perbekalan. Nah, sekarang ada, ya, ada juga yang pilot. Pilot pun dibagi 3, pilot transport, kemudian rotary atau helikopter dan tempur. Oh, kalau transport itu kayak Hercules itu misalnya, Ya, Hercules, helikopter dan pesawat tempur. Oke. Jadi singkat cerita, saya sempat mengenyam pendidikan itu, meskipun saya tidak berlanjut meniti karir di TNI AU. Ya, jadi ketika tahun 87 tamat dari AAU, ya, nggak lama kemudian saya mengundurkan diri dari TNI AU. Tak berarti pilotnya itu pilot pesawat tempur. Ya, Tak kira itu pilot pesawat komersial ya. Iya. Pesawat tempur itu lebih ngeri bener. Nah, ini nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol nih tentang perang Ukraina tuh. Sebagai dari sudut pandang pilot pesawat tempur ya. Tapi terus ini jadi kita, pengusaha. Nah, kita berarti masih ini mematahkan, sebenarnya mematahkan argumen jenengan yang mengatakan nggak ada pengusaha autopilot. Buktinya ada pengusaha autopilot. Pengusaha pernah, pilot juga pernah. Pengusaha otomotif mantan pilot ya, disingkat pengusaha atau pilot. Betul. Gimana Pak Agung? Ya. Dari itu berarti apa? Beasiswa dari apa pendidikan di AAU itu, Akademi Angkatan Udara itu? Iya. Ya, Akabri itu, Akabri. Udara. Oke. Terus, Berarti sudah tercapai menjadi pilot, ya masalah sebentar atau lama kan, ya masalah lain ya. Ya, Tapi tercapai cita-cita dari tercapai. kecil menjadi pilot. Terus berbelok gitu cita-citanya atau gimana? Jadi itu tadi bahwa saya sampaikan ada sesuatu yang menyebabkan saya harus meninggalkan dunia itu. Dan saya sebagai orang yang kembali ke masyarakat sipil, saya sangat menyadari hal itu. Jadi bahwa ketika saya menjadi masyarakat sipil, saya harus memulai lagi dari awal. Segala sesuatunya. Itu langsung terjun ke bisnis atau ada pekerjaan lain? Proses dulu. Tentu saja ada prosesnya. Kan semua itu tidak ada yang mak beduduk tadi ya. Bahasa Jerman itu Ya, mak beduduk. Jadi ketika saya masuk di kehidupan masyarakat sipil, beberapa profesi saya jalani, seperti profesi jadi sopir, sopir angkot, kemudian sempat jadi sopir angkot, Pak? Iya. Dari sopir pesawat, sopir tembakan gitu kan. Iya. Terus saya juga pernah jadi sales mobil. Oke. Terus pernah jadi tukang kerupuk. Intinya nggak nolak pekerjaan nggak ya. nolak. Padahal pernah jadi pilot gitu ya. Tapi itu, pekerjaan apapun oke lah gitu. Saya bersyukur sekali Allah itu memberikan satu bekal karakter, di mana saya itu nggak pernah nolak pekerjaan. Iya. Dan saya enjoy saja dengan apapun pekerjaan itu. Kalau saat itu saya dan saya pernah jadi office boy di sebuah kantor. Itu awal mulanya saya berkecimpung di dunia travel ya. Itu saya istilahnya ya merangkap-rangkap dari sopir, tukang cuci mobil, di sebuah kantor gitu ya. Ya. Oke. Akhirnya saya dipercaya untuk memegang cabang ya, artinya jadi semacam branch manager lah. Gitu. Jadi tapi proses itu tidak sekali lagi tidak tiba-tiba. Semua ada prosesnya dari bawah. Saya merintis. Artinya untuk mencapai posisi branch manager tadi saya butuh waktu kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Lebih, ya. 1 tahun. Artinya ada pencapaian yang memang menjadikan jenengan layak untuk berada di situ. Kurang lebih ya, karena kan itu yang menilai atasan. Iya. Jadi mulainya sopir naik menjadi staff jadi supervisor, akhirnya menjadi manajer. Terus selama 1 tahun lebih jadi manajer, tahun berikutnya
saya mendirikan sendiri perusahaan. Oke. Dengan modal nekat. Ya. Ya, waktu itu dari gaji selama kerja itu saya bisa beli Vespa. Dan ketika niat untuk membuka usaha sendiri, Vespa itu saya jual untuk modal. Oke. Modal nyewa tempat. Itu awal Sekarang Vespa mulanya. mahal. Mahal. Wah iya, saya nyesel ya kalau saya jual. Dulu bisa jadi mahal juga. Semahal apa dulu? Nah, dulu masih murah Tapi sekali. faktanya bisa untuk nyewa tempat tuh, ya mahal juga dong. Ya, nyewa tempatnya bukan nyewa tempat kami, itu bekas garasi mobil. Garasi mobil saya sulap jadi kantor. Oh gitu. Ya, jadi pertama kali saya punya kantor itu di Jalan Kaliurang, Gang Pandega Siwi itu Pandega apalah gitu lah, saya lupa saya. Nah di situ saya nyewa satu petak gitu, peralatan juga nggak punya. Pertama kali saya bisa beli mesin tek bekas beli di Beringharjo. Zaman waktu itu kan nggak ada adanya belum ada email kan, faksimil adanya. Faksimil, betul. Faksimil itu saya juga nggak punya. Saya langganan di Cemara 7 itu. Ada kayak wartel gitu ya. Wartel lah, langganan di situ. Alhamdulillah dalam waktu 1 tahun saya berhasil membawa perusahaan saya sedemikian rupa, dan kita bisa membeli kendaraan. Itu perusahaan transportasi? Bukan. Jadi pertama kali saya masuk di situ adalah perusahaan tour and travel. Oh, tour and travel. Jadi embrionya itu. Oke. Perusahaan travel. Tour and travel itu namanya Panorama. Oke. Oh, itu sudah Panorama. Iya, oh, sudah Panorama. Jadi berarti itu cikal bakalnya Panorama ya? Iya, Panorama di Jogja. Gitu. Bisnis tapi ononya juga jalan-jalan ya itu. Jalan-jalan dalam arti yang sesungguhnya. Gitu lajeng pripun, Pak? Ya, yang saya rasakan waktu itu bahwa karena saya menyadari saya tidak punya background di tourism industry, khususnya di tour and travel, saya menjadikan semua orang yang berkecimpung di dunia itu, saya jadikan guru. Sebagai guru. Iya. Jadi saya dengan segala kerendahan hati, bahasa Jawanya ngangsu kawruh, belajar sama mereka-mereka yang sudah lebih dulu berkecimpung di situ. Jadi alhamdulillah dalam waktu singkat perusahaan yang saya pimpin ini cukup maju, dan saya mendapatkan klien cukup besar dari Jepang, dan grup itu saya layani sampai beberapa tahun kemudian. Jadi langganan gitu kan? Jadi langganan. Sampai berhasil membeli unit tadi, bus, unit transportasi sendiri. Dari bus, dari tadinya unit itu kerjasama dengan perusahaan lain gitu? Sewa. Sewa. Ya, biasanya kalau belum punya kan sewa dari perusahaan transport lain. Kemudian dengan bikin sebuah kayak semacam paket gitu ya, paket tour, kemudian unitnya sewa, jalan. Nah, akhirnya bisa beli sendiri. Ya, karena kebutuhan transportasinya cukup tinggi, saya berpikir untuk mendirikan sendiri perusahaan transport. Nah, lahirlah White Horse. Jadi awal mulanya Panorama, dan karena saya bisa membeli bus dan punya istilahnya tamu-tamu yang ini, akhirnya kita mendirikan perusahaan transportasi White Horse. Itu cikal bakalnya. Berapa Pak? Bermula dari berapa unit waktu itu? Dari satu unit. Berarti benar-benar dari nol. Terus bisa beranak. Satu unit aja dulu mulainya dari bus yang kecil, terus naik bus yang besar, terus naik lagi sampai akhirnya sebelum Krismon itu bus saya sudah hampir 30 unit. Krismon tahun 90. Aku sambil minum nggih. Oh iya, kok yo ora ditawari minum amit mau. Jan ora pangerten. Nggih, ngoten nuwun. Mas Wono minum enggak? Oh, minum. Tak pikir poso. Enggak cuma minum tapi makan juga. Ya? Monggo. Siap. Monggo lanjut Pak Agung sambil saya siapkan minum. Berdiri tadi ya, berdiri White Horse dengan pertama satu
1 bis, 2 bis, ya. 2 bis. Ya, Kemudian itu berjalan cukup baik ya menurut saya sampai saatnya terjadi krismon tadi. Krismon. Krismon itu kan 1997, sempat 1997. meluluh lantakkan dunia ini Semua ya, iya, semua industri bisnis. ya, khususnya di Indonesia ya. Betul. Jadi waktu itu sempat tidak ada tamu di Jogja, sehingga saya oleh holding, oleh Panorama Jakarta diminta bantuannya untuk pegang di Bali. Oh. Jadi saya sempat pindah di Bali untuk waktu sampai kurang lebih 3 tahun, sampai tahun 2000. Sampai tahun 2000. Ya, 2000. Terus akhirnya saya, waktu itu situasi sudah agak membaik, saya kembali lagi ke Jogja. Nah, di Jogja, mulai saya ada satu pemikiran bahwa ternyata tidak bijaksana kalau menaruh telur di satu keranjang. Di satu keranjang. Jadi mulailah saya melirik. Itu kayaknya dapat pelajaran dari luar itu. Naruh keranjang, naruh telur. Ya. Jadi sejak terus saat melirik itu, bisnis lain. Ya, tanpa meninggalkan bisnis yang sudah tanpa berjalan. meninggalkan bisnis yang jalan. Jadi prinsip saya core bisnis itu nggak boleh ditinggalkan. Tetap diopeni. Jadi core bisnisnya adalah travel tour and panorama. panorama. Itu, ya, dengan White Horse itu sebenarnya apa? Cabang atau unit bisnis yang lain atau gimana White Horse itu? Jadi gini, pada dasarnya White Horse itu perusahaan transportasi yang independen. Ya, meskipun secara struktural White Horse juga punya head office di Jakarta. Tapi untuk khusus di Jogja, saya sebagai pemilik juga. Gitu. Ya, termasuk Panorama. Oke. Oh, jadi sebenarnya White House dan Panorama itu sudah ada di Jakarta. Sudah ada. Terus kemudian jenengan mewujudkannya di Jogja. Oke. Jadi kami ada sharing. Oke. Ya, kepemilikan. Terus lanjut yang tadi, kembali dari Bali tadi. Ya. Dari Bali kembali ke Jogja setelah Krismon. Terus kemudian ada pemahaman untuk tidak menaruh di satu keranjang. Berarti membangun bisnis baru lagi? Ya. Oke. Jadi ada beberapa bisnis sambil yang makan besar. Pak Agung. Sambil makan Pak Agung. Kebetulan yang di keranjang nggak ada telur. Biasanya ada sate telur, Mas. Ini enggak. Semoga Pak Agung. Jadi saya sempat bikin hatchery udang dan budidaya udang. Budidaya udang. Ya. Itu udang yang di apa namanya? Kayak di pesisir Kulon Progo itu bukan? Ya, salah satunya. Tapi saya lebih fokus ke udang galah. Oh, udang galah. Jadi kalau ada teman-teman yang kenal Mang Engking itu, itu teman saya dulu. Oh, Masya Allah. Masih sama-sama merintis. Mang Engking itu kan juga selain resto kan memang dasarnya punya petani udang. Juga petani udang kan. Dia memulai sebagai petani udang. Mulai sebagai petani udang. Dan jenengan juga sama, jenengan petani udang. Ya. Oh, Masya Cuman Allah. beliau kemudian berlanjut kepada resto. Saya tidak. Oke. Gimana Pak? Ada hal menarik yang bisa diceritakan ketika bisnis udang tadi? Mungkin tambah stres. Kenapa udangnya galak-galak? Istipakani udang galah Mas, bukan udang galah. Wah, telinganya itu. Ada apa Pak Agung? Ribut Pak Agung? Ya, yang saya rasakan bahwa setiap profesi itu memang menjadi satu tantangan ya. Iya. Saya secara formal, pendidikan formal kan saya dididik di TNI. Bukan di bisnis ya. Tapi kemudian saya harus hidup di darat dan menekuni turisme gitu loh. Kemudian udang. Kemudian udang. Jadi menurut saya semua bidang kontras, itu ya? masing-masing punya tantangan, punya seni gitu. Ya. Dan alhamdulillah saya merasa bahwa bidang-bidang yang saya tekuni itu boleh dibilang cukup berhasil. Ya, jadi di udang pun saya cukup banyak meraup keuntungan. Gitu. Nah, jadi setelah udang saya juga merambah ke laundry. Saya buka laundry di Jakarta. Ya. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2003. Setelah Krismon berlalu itu toh? 2002-2003. Oke. Dan tetap core bisnis saya di transport dan di travel terus ya.
Dan itu terus berkembang sampai pada akhirnya saya sempat membuat yang kecil-kecil, nggak usah saya cerita ya, membuat Joglo Semar. Joglo Semar, ya betul. Itu juga Semar. Fenomenal juga itu. Semar itu kalau nggak salah, kalau dihitung sampai sekarang tuh hampir 20 tahun. Jadi 2004 ya? 4 ya, betul, 2005. Saya ingat. Waktu itu kalau nggak salah pertama itu di Jalan Magelang, tapi masih di selatan Jombor ya, selatan pertama kali. Iya, iya. Saya sempat waktu itu ya, beberapa kali ke Semarang, nah itu zaman baru-barunya Joglo Semar dulu. Iya, iya. Itu gimana Pak Agung? Mengawali Joglo Semar itu gimana ceritanya? Sebetulnya Joglo Semar itu adalah bentuk keprihatinan saya melihat sistem pelayanan transportasi umum, ya, yang karena saya aslinya kan lahir di Semarang, jadi saya tuh keterikatan emosional saya dengan kota Semarang. Semarang itu ada ya? Ada ya, karena banyak teman-teman sampai SMA kan saya di Semarang, SD. Makanya sering perjalanan ke Semarang naik bis juga ya? Iya. Nah itu waktu itu kalau dari Jogja ke Semarang maghrib itu sudah nggak ada mobil. Betul, saya ngalami itu. Ngalami ya. Jadi nggak ada mobil, susah. Adanya mobil plat hitam itu yang yang nggak jelas lah. Nanti sampai terminal Magelang, sampai mana diturunin itu. Saya ngalami itu. Joglo Semar itu berasal dari kata Yogyakarta Semarang. Yogyakarta, Solo, Semarang ya. Jadi dari waktu itu saya waktu di Semarang waktu masih kecil sering denger lah kalimat Joglo Semar itu kan tiga kota. Nah, saya pikir kenapa nggak saya pakai gitu ya. Saya pakai. Jadi saya melayani fokusnya di Jogja, Solo, Semarang. Tapi karena waktu itu ada permintaan, saya juga masuk ke ini, ke Purwokerto. Ya, Purwokerto. Ya, ingat itu. Ada jurusan Purwokerto. Ya, Purwokerto. Tapi yang jenengan impikan menjawab ketidaknyamanan transportasi Jogja Semarang. Iya. Tapi saya sebagai dari sudut pandang pengguna ya, tapi betul Pak, apa yang jenengan idekan itu ya betul, menjadi solusi memang. Ketidaknyamanan itu akhirnya saya dapatkan melalui Joglo Semar, yang sudah pasti keberangkatannya, kenyamanannya, betul sekali. Tapi Joglo Semar itu juga ada cerita sendiri itu. Pripun. Itu waktu saya memulai Joglo Semar itu 7 bulan pertama itu saya bleeding 700 juta. Itu demi mempertahankan idealisme. Gimana? Karena kan butuh waktu ya, butuh proses untuk mengedukasi masyarakat. Betul. Tentang layanan ini. Betul Mas. Ya. Apalagi itu mungkin termasuk pionir ya. Yang pertama ya, untuk shuttle. Waktu itu loh, ada shuttle bus belum ada. Itu edukasinya harus super. Ya, makanya untuk edukasi tadi sampai itu ya, 700 ya. Gitu. Tapi alhamdulillah pada akhirnya semua terbayar lah. Apa sih Pak pelajaran yang bisa kita ambil? Kan jenengan bilang ya tadi, setiap apapun yang jenengan geluti itu ya bisa dikatakan berhasil kan gitu ya. Berarti kan ada semacam formulasi Pak, bukan sekedar kebetulan gitu. Ya. Apa yang bisa jenengan tularkan kepada saya mungkin terlalu banyak ya yang menjadi semacam boleh dibilang jurus atau ilmu, tapi poin-poinnya adalah saya bisa sampaikan secara acak ya. Nomor satu adalah selalu melakukan yang terbaik. Jadi jangan pernah menerima atau memaafkan diri sendiri ketika kita tidak perform secara maksimal. Itu satu. Kedua, kuasain ilmunya. Jadi ketika seperti misalnya saya masuk ke dunia travel itu saya belajar. Benar-benar serius ini. Serius, saya belajar baik dari buku maupun orang. Jadi makanya saya bilang tadi kan semua orang tuh saya jadi guru. Gitu loh. Orang aku gengsi nanti Pak ya, kadang-kadang kan orang gengsi gitu. Nggak perlu, jadi kita nggak butuh gengsi, kita butuh ilmu kan gitu kan. Iya, betul. Gitu. Ketika saya masuk ke dunia udang, itu saya survei ada berapa bulan itu ke BPUG seluruh Jawa. Jadi saya keliling tuh sampai. Padahal itu kan betul-betul dunia baru bagi jenengan. Dunia baru, ya. Jadi saya mematahkan stigma bahwa orang tuh
akan sukses ketika sesuai dengan passionnya. Enggak. Saya nggak butuh passion. Oke. Saya butuh, menarik ini. ya, saya butuh kerja keras, ya tentu jujur ya, amanah, jujur, sidik. Terus sukses itu saya terjemahkan bisa diraih dengan ngeyel. Menarik ini, ngeyel Mas. Ngeyel. Jangan ngeyelan toh. Harus ngeyel. Kok orang sukses. Nah, Yang sukses ya. jadi nggak ada sukses itu datang gratis dan Iya, mudah. Iya. Harus Itu ngeyel melalui dulu. proses yang Artinya itu gini, tadi. ketika kita jatuh itu ngeyel, bangkit ngeyel. lagi gitu Iya, ya. nggak ada cerita menyerah. Iya, gitu. iya. Nggak ada cerita menyerah. Dan yang ujung-ujungnya sebetulnya itu adalah proses bagaimana kita memantaskan diri Oke. untuk menjadi berhasil. Hangat obrolannya, jitu solusinya.